Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran antropologi bersama saya, Linda Tresna Ayu. Sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu ilmu antropologi. Ilmu antropologi yaitu berasal dari dua kata, yaitu anthropos dan logos. Dua kata ini berasal dari bahasa Yunani atau bahasa Latin. Anthropos berarti manusia, sedangkan logos yaitu artinya ilmu. Secara bahasa bisa kita ketahui bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Ilmu yang mempelajari tentang manusia. Itu berdasarkan bahasa. Sedangkan menurut para ahli itu ada berbagai macam jenis ataupun definisi yang dikemukakan. Yang pertama adalah William A. Haviland. William A. Haviland menyatakan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari atau menyusun tentang generalisasi manusia secara keanekaragamannya. Sedangkan yang kedua adalah David Hunter. David Hunter mengatakan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keingintahuan yang tidak terbatas akan keberagaman manusia. Sedangkan Kuncharaningrat menyatakan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari aneka warna, bentuk fisik, serta hasil kebudayaan masyarakat. Oh iya, Kuncharaningrat ini adalah Bapak Antropologi Indonesia. Jadi Kuncharaningrat sangat berperan penting dalam perkembangan ilmu antropologi di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita lihat dari tiga definisi tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang menghasilkan sebuah kebudayaan yang beragam dari ciri fisiknya maupun hasil kebudayaannya. Setelah kita sudah tahu apa definisi dari antropologi, kita akan beralih kepada sejarah ilmu antropologi. Sejarah ilmu antropologi dibagi menjadi 4 fase. Fase pertama yaitu awal 1800. Di awal 1800 ini, bangsa Eropa melakukan yang namanya kolonialisasi terhadap benua Asia, Afrika, dan Amerika, dan menganggap bahwa benua Asia, Afrika, dan Amerika itu masih terbelakang, masih dianggap primitif, dan dikatakan mereka masih tidak bisa dijamah oleh bangsa-bangsa lain karena dilihat bahwa mereka itu masih asli dan masih tertutup akan perkembangan teknologi. Selanjutnya yaitu adalah pertengahan abad ke-19. Jadi pertengahan abad ke-19 ini banyak ditemukannya tulisan mengenai aneka warna kebudayaan yang mengalami evolusi. Evolusi itu artinya perubahan, mengalami perubahan yang lebih maju daripada sebelumnya. Fase kedua yaitu di pertengahan abad ke-19. Pertengahan abad ke-19 ini banyak muncul tulisan-tulisan tentang perubahan ataupun evolusi kebudayaan yang ada di berbagai macam benua Asia, Afrika, dan Amerika. Di sini sudah ada yang namanya deskripsi mengenai suku bangsa di luar Eropa. Melihat kebudayaan yang masih tradisional itu sudah mulai dituliskan dan dibuat oleh bangsa Eropa. Fase ketiga yaitu abad ke-20. Ilmu antropologi mengalami kemajuan yang amat sangat pesat, di mana bangsa Eropa menggunakan tulisan-tulisan yang dibuat untuk menaklukkan negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan jajahan yang nantinya akan dikuasai oleh bangsa Eropa. Keempat yaitu fase setelah tahun 1930-an. Jadi ilmu antropologi di sini mengalami perkembangan yang amat luar biasa. Di sini sudah mulai muncul metode-metode ilmiah untuk mengungkapkan ataupun menuliskan tulisan-tulisan. Dan masyarakat juga tidak lagi terpaku kepada tulisan yang berbau benua Asia, Afrika maupun Amerika, tapi juga sudah meluas ke bangsa Eropa juga. Jadi tulisan-tulisan itu bukan hanya menceritakan di luar Eropa, tetapi juga sekarang sudah berada di dalamnya Eropa.
Jadi lebih ilmiah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi fase perkembangan ilmu antropologi itu ada 4, di 1800, di abad ke-19, 20, dan 1930. Semoga video ini bermanfaat dan mengetahui bagaimana sejarah dan definisi dari ilmu antropologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah mengetahui bagaimana penelitian etnografi dan hari ini kita sudah mengetahui definisi dari penelitian etnografi. Lalu kita juga sudah tahu bagaimana kaitan eratnya etnografi dengan antropologi. Dan yang terakhir kita sudah mengetahui tipe yang pertama dari etnografi. Untuk hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.